Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lufena Madiza Zahra dengan NIM 24129472 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tinjauan kritis pemenuhan hak warga negara dengan fokus pada kasus pelanggaran hak asasi manusia Paniai tahun 2014. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kasusnya pasal 28A sampai 28J. Namun, dalam realitasnya, pemenuhan hak warga negara masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya tercermin dalam kasus Paniai tahun 2014 yang akan saya bahas dalam video ini. Kasus Paniai terjadi pada 8 Desember tahun 2014 di Kabupaten Paniai, Papua. Peristiwa ini bermula dari protes warga, khususnya pelajar, terhadap tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan terhadap seorang pemuda setempat. Aksi protes tersebut berujung pada penembakan terhadap warga sipil. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang pelajar tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka akibat tembakan tersebut. Korban merupakan warga sipil yang tidak bersenjata, sehingga peristiwa ini dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Jika ditinjau dari perspektif hak warga negara, terdapat beberapa hak fundamental yang dilanggar dalam kasus Paniai ini. Yang pertama, ada hak untuk hidup sebagai mana dijamin dalam pasal 28A UUD 1945. Tindakan penembakan terhadap warga sipil jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hak ini. Yang kedua, hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan yang seharusnya dijamin oleh warga negara melalui aparat penegak hukum. Ketiga, hak memperoleh keadilan, yaitu hak korban dan keluarga korban untuk mendapatkan penyelidikan, penuntutan, dan putusan hukum yang adil dan transparan. Secara normatif, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Namun, dalam kasus Paniai, pemenuhan kewajiban tersebut dinilai belum optimal. Proses hukum terhadap kasus ini berlangsung sangat lama. Meskipun Komnas HAM telah menyatakan bahwa peristiwa Paniai merupakan pelanggaran HAM yang berat, proses penyelesaian di pengadilan HAM baru dilakukan bertahun-tahun kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya lambannya penegakan hukum dan minimnya keberpihakan terhadap korban. Selain itu, keluarga korban hingga sekini masih merasakan ketidakadilan baik dari segi kejelasan hukum maupun pemulihan hak seperti rehabilitasi dan kompensasi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara komitmen negara secara konstitusional dan implementasi di lapangan. Kasus Paniai tahun 2014 menjadi cerminan penting bagi bangsa Indonesia dalam menilai sejauh mana negara benar-benar hadir dalam melindungi hak warganya. Penyelesaian pelanggaran HAM tidak boleh berhenti pada formalitas hukum semata, tetapi harus mengedepankan keadilan substantif bagi korbannya. Kedepannya, negara diharapkan mampu memperkuat komitmen penegakan HAM melalui proses hukum yang transparan, independen, dan berpihak pada korban. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum dapat terus terjaga. Sebagai warga negara, kita memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Kasus pelanggaran HAM Paniai tahun 2014 ini mengingatkan kita bahwa pemenuhan hak warga negara masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, pengawalan publik dan kesadaran kritis masyarakat sangat diperlukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.